Kita lanjutkan kajian kita di dalam kitab Bidayatul Hidayah, yang mana yaitu kita berada di dalam bagian yang kedua daripada kitab Bidayatul Hidayah, yang tepatnya yaitu adalah bab meninggalkan maksiat. Seperti yang kita ketahui kemarin, daripada cara untuk meninggalkan maksiat, kita harus menaklukkan daripada hawa nafsu. Sebelum kita menaklukkan hawa nafsu tersebut, maka dikatakan juga kita harus menaklukkan daripada ajudan-ajudan hawa nafsu. Dan sekarang alhamdulillah kita berada di dalam yang kelima daripada ajudan-ajudan hawa nafsu tersebut. Kemarin termasuk daripada salah satu ajudan hawa nafsu yaitu adalah su'ul khuluq, yaitu orang yang mempunyai akhlak yang jelek, orang yang mempunyai akhlak yang bejat, orang yang mempunyai akhlak tidak sesuai dengan akhlaknya Islam atau akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di situ kemarin juga dijelaskan bahwasannya penguat daripada orang mempunyai akhlak yang jelek tadi yaitu ada 3 macam. Sudah kita bahas kemarin kebodohan, dan kemudian yang kedua di sini dikatakan wadzulm, yaitu adalah kezaliman. Ya, ini termasuk salah satu daripada penguat akhlak as-sayyi'ah. Akhlaknya seseorang bisa menjadi bobrok, bisa menjadi rusak, bisa tidak sesuai sama sekali dengan kelakuan dan perilaku yang diajarkan oleh Nabi Muhammad jika orang tersebut mempunyai 3 karakter tadi. Jika orang tersebut dikatakan bodoh, dan jika dikatakan orang tersebut zalim, dan yang terakhir dikatakan jika orang tersebut yaitu mempunyai sifat yang dikatakan adalah ghadab, ya, sifat pemarah. Makanya banyak dahulu ketika sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta wasiat kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ausini. Ya Rasulullah, berilah kepadaku wasiat." Maka jawabannya Rasul dengan simpelnya, "La taghdab." Jangan kamu marah. Ya, jangan kamu marah. Kenapa? Karena ghadab ini termasuk adalah perbuatan yang jelek. Perbuatan yang dikatakan merusak daripada akhlaknya manusia. Orang sepinter apapun, orang sebesar apapun, tapi orang tersebut kalau tidak bijaksana, maka dikatakan tidak bisa dipandang dan tidak ada sesuatu yang dikatakan istimewa di dalam orang tersebut. Coba kita kembalikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kalau mau kita lihat dahulu tidak pernah sama sekali marah. Apalagi kalau dikatakan masalah tersebut kembali kepada pribadinya, masalah yang berkaitan dengan urusan dunia, Nabi Muhammad santai, Nabi Muhammad diam, dan Nabi Muhammad bahkan memaafkan. Ya, Nabi Muhammad bahkan memaafkan. Kalau kita mau lihat cerita daripada kezaliman orang-orang kafir Quraisy dahulu, bagaimana mereka menyiksa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka menyiksa sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di situ Nabi Muhammad dengan santainya, gak dibalas. Gak dibalas sama sekali. Nabi Muhammad dengan santainya dengan mengatakan tidak apa-apa, dan bahkan di dalam Hajjatul Wada, Nabi Muhammad ketika sempat untuk memasuki kota Mekah dan menaklukkan kota Mekah dengan pasukan Nabi Muhammad yang sudah kuat dan lengkap, orang-orang kafir Quraisy ketakutan. Karena Nabi Muhammad kalau kita baca sirahnya, biografinya, Nabi Muhammad hijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah yaitu karena perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau kita lihat kejadian yang diceritakan di dalam kitab sirah dan lain-lain, Nabi Muhammad itu hijrah gara-gara gangguan daripada orang-orang kafir Quraisy yang ada di kota Mekah. Sampai Nabi Muhammad itu keluar daripada kota Mekah dan mengatakan, "Wallahi innaki la ahabbul bilad ilayya." Hei kota Mekah, demi Allah kamu adalah kota yang paling aku cintai. Lau anna qaumuki akhrajuni min dzalikal makan ma akhrajtu. Kalau bukan karena kaummu mengeluarkanku dari kota tersebut, aku tidak akan keluar dari kota Mekah. Itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi memang kalau kita lihat ya,
kisahnya hijrahnya Nabi itu sangat sangat istimewa. Perjuangan dakwahnya kemudian diganggu oleh orang-orang kafir Quraisy, disiksa sampai ada sahabatnya yang dibunuh dan macam-macam kejadian-kejadian. Nah, Nabi Muhammad keluar hijrah ke kota Mekah sampai singkat cerita ketika Nabi Muhammad Islam tersebut sudah jaya, di kota Madinah sudah banyak, di kota Mekah sudah banyak, full penuh. Kemudian Nabi Muhammad datang ke kota Mekah kembali, yaitu untuk melakukan hajjatul wada. Masuk ke kota Mekah, orang-orang kafir Quraisy ketakutan, merasa bersalah mereka. Aku biyen ngusir Nabi Muhammad, sekarang Muhammad sudah mempunyai kekuatan, Muhammad sudah mempunyai pasukan, mempunyai perlengkapan. Mereka ketakutan. Ketika mereka ketakutan, mereka semua langsung mapak Nabi Muhammad dan mengatakan, ya Muhammad, kami semua mohon maaf. Langsung kata Nabi apa? Idhabu fa antumut tulaqa. Sallu ala Nabi Muhammad. Coba bayangkan kalau kita dizolimi oleh seseorang, ya, posisi kita tidak kuat, mungkin kita bisa sabar. Akan tetapi ketika kita posisi kuat, mungkin kita pasti akan membalas. Itu jeleknya sifat daripada sifat manusia, dan itu dikatakan yang akan merusak daripada akhlak kita. Makanya Nabi Muhammad mencontohkan kepada kita, ketika beliau kuat masuk ke kota Mekah, orang-orang kafir Quraisy ketakutan, dikatakan idhabu fa antumut tulaqa. Pergilah kalian semua aku maafkan dan aku ampuni. Kejadian yang telah lewat sebelum hijrah dahulu semua aku maafkan, kata Nabi Muhammad SAW. Makanya dikatakan itu adalah perkara jika berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW, dengan kepribadiannya. Akan tetapi jika perkara tersebut dikatakan berkaitan dengan agama, berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan falam yagum ahadun li ghadabi. Tidak ada seseorang yang marah seperti marahnya Nabi Muhammad SAW. Sampai di dalam kitab sirah dijelaskan Sayyidina Umar bin Khattab ini adalah salah satu daripada khalifahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan pemberani seperti macan. Seperti macan, tidak ada seseorang yang dikatakan pemberani seperti Sayyidina Umar. Ya, dikatakan Islam dahulu di zamannya Nabi menjadi jaya dengan Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab. Bayangkan kenapa? Karena beraninya, karena tegasnya, dan karena di kota Mekah Sayyidina Umar disegani. Ya, karena di kota Mekah Sayyidina Umar disegani. Cerita Sayyidina Umar daripada keberanian tersebut panjang, banyak lebar, ya. Tapi memang bukan tema daripada pembahasan kita. Mungkin insya Allah nanti kalau kita pas masuk di bulan Muharram, ya, di bulan Muharram tahun baru Hijriah, kita ceritakan sedikit tentang bagaimana terjadi hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Intinya Sayyidina Umar di situ berkata, waktu mau hijrah, orang-orang itu hijrah pelan-pelan, ngikut Nabi pelan-pelan karena orang kafir Quraisy kuat. Orang kafir Quraisy kuat. Langsung Sayyidina Umar dengan santainya, "Loh, lek Kanjeng Nabi nang Medina, aku tak melok nang Medina." Orang-orang bingung, Sayyidina Umar, jangan, orang kafir Quraisy sekarang ngawur. Yang mengikuti Nabi Muhammad dibantai, dibunuh, begini dan begitu. Kata Sayyidina Umar, "Gak, wis lah, sing wani tantangan aku." Jadi Sayyidina Umar. Dengan santainya Sayyidina Umar berangkat ke Ka'bah, melakukan sholat 2 rakaat, kemudian naik di Badukan dan mengatakan langsung, "Ayyuhan nas," ini orang kafir Quraisy semua. Ka'bah dahulu itu kalau sampean lihat tempatnya jagongannya orang-orang kafir Quraisy. Ya, jagongan benot badukan-badukan, pasar di sekelilingnya. Yang sekarang kita lihat hotel-hotel mewah di sebelahnya, itu dulu pasar dan pemukiman. Langsung Sayyidina Umar berdiri dan mengatakan, "Ayyuhan nas, fa inni muhajirun ilal Madinah." Hei orang-orang semua yang ada di hadapanku, aku dino iki berangkat ke kota Madinah. Aku akan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Siapa orang daripada kalian yang kepingin istrinya menjadi janda, anaknya menjadi yatim, temui aku di jalan ini. Aku lewat jalan ini, kata Sayyidina Umar. Ya, lihat ketegasan Sayyidina Umar. Bingung orang-orang kafir Quraisy. Ini kalau Umar dibiarkan, kalau sampai mengikuti Nabi Muhammad, Muhammad bakal tambah kuat. Tapi mereka mau maju tidak berani. Jadi serba salah.
Jadi buah si malakama mau membiarkan Sayyidina Umar berangkat, Muhammad tambah kuat, Islam tambah jaya. Tapi mau menghadang, bojoku udah janda, anakku udah yatim. Bingung mereka. Nah, dengan keberanian Sayyidina Umar yang seperti itu, dikatakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lebih berani daripada Sayyidina Umar. Bahkan ketika Rasulullah marah, Sayyidina Umar itu sampai ngerim Rasulullah. Langsung dikatakan oleh Rasul, ajabarun fil jahiliyati khawafun fil Islam. Hei Umar, kok ngeletek ini sih? Bayangkan Sayyidina Umar yang beraninya seperti itu, kata Nabi dikatakan, hei Umar, kok ngeletek? Biyen kamu itu, aku dengarnya kamu itu pemberani. Sekarang ketika aku ngamuk agama Allah Subhanahu wa taala diganggu, kamu kok tambah marah melarangku, menahanku. Ngeletek kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi bukan dengan melihat Rasulullah dengan tegasnya seperti itu, pemberaninya seperti itu, tapi Rasulullah zalim kepada orang, tidak. Rasulullah tetap mempunyai sifat yang dikatakan rahmatan lil alamin. Rahmat kepada alam semesta. Sampai di dalam kitab Maulid Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dikatakan kulluhu rahmatun wa azmun wa ismatun wa waqarun wa haya'u. Kesifatnya Nabi Muhammad kalau mau kamu sempurnakan, mau kamu simpulkan, kulluhu rahmatun. Nabi Muhammad itu siapa? Nabi Muhammad rahmat. Kalau kamu mau lihat lagi siapa Nabi Muhammad, waqar. Nabi Muhammad adalah orang yang tekun, orang yang santai, tenang. Wa ismatun wa haya'u, dan kelakuannya, pribadinya, kesehariannya, kehidupannya yaitu penuh dengan sopan santun. Makanya dikatakan di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam jiwanya Nabi Muhammad itu ada contoh yang sangat kuat, yang sangat penting, yang perlu untuk Anda tiru di dalam kehidupannya. Makanya kita ini ditunjukkan untuk seperti ini dan seperti itu untuk kita bisa meniru. Nah, di sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita tentang masalah kezaliman yang ketiga. Kemarin kezaliman yang kita pelajari adalah kezaliman yang pertama yang dikatakan orang zalim terhadap dirinya. Yang kedua dikatakan orang zalim kepada Tuhannya. Dan yang ketiga dikatakan orang zalim kepada sesama. Ya, zalim kepada sesama. Ini juga berbahaya. Orang mungkin kadang-kadang mengira aku ini dosa lek maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang zalim terhadap dirinya, yaitu ketika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, memang dia berdosa. Akan tapi kadang-kadang itu mungkin yang sangat menghantui orang di dalam kehidupannya. Padahal Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, ya, Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan, in laqitallaha bi sab'ina dzambin, jika kamu mempunyai 70 dosa dan engkau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, fima bainaka wa bainallahi taala ahwanu alaika an talqahu bi dzambin wahid fima bainaka wa bainal ibad. Zalim kepada seseorang, zalim kepada sesama, dikatakan ini dosanya sangat-sangat besar. Makanya dikatakan ittaqudz zulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Jauhilah kezaliman, karena kezaliman itu akan menjadikan kegelapan nanti di hari kiamat. Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, orang ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia zalim terhadap dirinya. Akan tetapi ketika engkau zalim terhadap dirimu dan zalim sampai sekiranya 70 dosa engkau tumpuk, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, lebih membencikan Allah Subhanahu wa taala dengan engkau zalim kepada seseorang muslim. Kepada seseorang dikatakan engkau mempunyai hak kepada orang dan engkau menzalimi orang tersebut, itu dikatakan lebih memancing murkanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini dikatakan bagaimana ceritanya orang zalim kepada sesama. Orang zalim kepada sesama yaitu yang terjadi biasanya wadzalika biakli amwalin nas bil batil. Memakan hartanya orang dengan cara yang tidak benar. Nah, ini banyak terjadi di zaman kita sekarang.
Ya, memakan hartanya orang dengan cara yang tidak benar. Bagaimana? Dengan kita menipunya, dengan kita ngakali. Bahkan mungkin yang sering terjadi wal'iyadzubillah, pedagang-pedagang yang ada di pasar. Ya, pedagang yang ada di pasar. Sampean gara-gara kepingin barangmu payu, kemudian kamu puji-puji. Kamu puji-puji dengan pujian yang mungkin tidak semestinya. Lu barangku wapi, gak ono mana iki? Aku golek wangel. Kamu nyari dimanapun tidak mungkin nemu barang seperti ini. Makanya tak emane-emane kon gelem sakmene. Ini kan kamu nipu. Orang tersebut mungkin dengan baiknya hatinya, dengan bersihnya hatinya, dengan polosnya orang tersebut mau membeli barangmu. Akan tapi uang banyak yang kau terima tadi ini dikatakan tidak ada keberkahannya sama sekali. Makanya dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, abghadul bilad ilallahi aswaquha. Ya, tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala pasar. Kenapa? Karena di situ banyaknya orang tipu menipu biasanya. Tapi bukan seperti zaman dahulu. Zamannya Imam Junaid al-Baghdadi. Imam Junaid al-Baghdadi dahulu, yaitu pasarnya mereka sampai diibaratkan seperti musola. Dikatakan suqul muslimin ka musallal musallin. Pasarnya orang-orang muslim zaman dahulu ibarat seperti musola. Loh kenapa? Karena mereka pagi buka toko bareng. Ya sampean bayangno ya, aku bayangno khoyali begini. Mereka itu pagi buka toko bareng, bersih-bersih, toko dibersihkan. Karena bersih-bersih ini termasuk adalah cara daripada memancing rezeki. Lek tukumu kuwompros moro sawang tok, mambu apek peteng, moro-moro kok wara pasar saiki sepi ya gara-gara kon. Ya gara-gara kon dhewe nggih nggari-konan. Pancing rezeki tersebut. Pancing rezeki. Nah ini loh kayak termasuk saya majelis ini saya bikin lampu ini kan banyak kan. Dan ini menurut saya masih kurang. Itu ada waktu itu tukang lampunya ngomong katanya KKN Beb jadi ini. Tukang lampu itu nggak alat ukur gitu. Alat ukur, tidak tahu ukur cahaya, ukur sinar. Ini jaraknya terlalu dekat Beb, ini mubadzir, ini begini dan begitu. Tak ora wis tak pokok pasangan ku sing bayar listrik ya aku. Sumpah kau kadang-kadang, lu iya. Jadi kadang-kadang sampai lihat ya, kalau saya kadang-kadang kalau diundang-undang di langgar indi terus moro langgari peteng surem terus wong tak delok cemberut kabeh ini. Aku tene ceramah iku lho gak kolu. Kok kudu tak pangan ya sampean iki. Lah iya, gak enak. Suasana itu lain. Suasana itu membawa sudah ndak bisa. Makanya tempat-tempat ibadah itu seharusnya dibikin sebagus mungkin. Dan itu bukan sombong. Dan itu bukan sombong, itu menunjukkan salah satu daripada keindahan Islam dan kemewahan Islam. Ya, Imam Abu Hurairah juga pernah mengatakan harusnya orang Islam ini memakai baju paling bagusnya baju. Mempunyai rumah paling bagusnya rumah, mempunyai mobil paling bagusnya mobil, kendaraan paling bagusnya kendaraan. Kenapa? Untuk menunjukkan haibatul Islam. Coba sampean bayangkan orang-orang non muslim kira-kira kalau melihat orang Islam seperti itu. Wedi ndelok wong Islam. Tetapi gak kira rembes kabeh Islam. Iya, klambi morat-marit, engko sarung suwek bolong-bolong. Dideloki tambah koyo ngilani. Lah ini kan ngerusak jenenge Islam. Makanya dikatakan bukan sombong, pokok perindah Islam dengan dengan kelakuan kita dan dengan akhlak kita. Nah, kita kembali lagi. Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi dahulu di zamannya beliau mengatakan suqul muslimin ka musallal musallin. Yaitu pasarnya orang Islam itu harusnya seperti apa? Seperti musola. Mereka zaman dahulu ketika mereka itu buka bedak, ya. Buka bedak jam 7, jam 8 pagi buka bedak. Subhanallah, ricik-ricik. Setelah ricik-ricik bersih, belum ada pembeli, mereka langsung melakukan sholat duha. Ya, sholat duha. Lah sholat duha ini kan pemancing rizki. Orang yang kepingin rizkinya lancar, lakukan terus dan istiqomahi melakukan sholat duha. Dan di dalam sore hari bacalah suratul Waqiah. Makanya kita ini kadang-kadang ya salah kaprah di dalam kehidupan kita. Salah kaprah. Kanjeng Nabi memerintahkan sholat duha untuk rizkimu lancar, gak gelem duha. Terus dikatakan sore hari bacalah Waqiah untuk supaya rizkimu lancar, gak mau membaca Waqiah. Terus alasannya ekonomi zaman saiki seret ya, seret badukmu lho.
Makanya katanya Nabi Muhammad dikatakan fala yalumanna illa nafsa. Lek kon uripmu marit-marit, jangan salahkan yang lain, salahkan dirimu sendiri. Resep iku tak kei kabeh terus Kanjeng Nabi. Saking kon gak gelem nglakoni. Nah, dahulu di zaman Imam Al-Junaid Al-Baghdadi dikatakan mereka itu pagi sholat duha. Setelah sholat duha langsung mereka ini nunggu pelanggan, belum ada pelanggan ngaji. Sampai Imam Junaid Baghdadi itu katanya, aku ini kalau masuk ke mana namanya, ke pasar, tak delok pasar iki lho koyo musola, beda kiki ngaji, beda kiki jek sembayang. Makanya sukul muslimin kamu sholal musallin. Nah, makanya ini dikatakan kita kembali lagi ke dalam masalah kezaliman tadi, yaitu zalim kepada seseorang ketika orang tadi itu mulai tipu menipu, mulai ngakali di dalam kehidupannya, ya. Wa dzulmuhum bidzarbi wasyatmi, termasuk zalim kepada seseorang ketika Anda mencacinya, ketika Anda mengoloknya, ketika Anda menghinanya, ketika Anda menghibainya, maka dikatakan itu semua adalah perbuatan zalim dan zalim. Dan itu yang dikatakan oleh Nabi, ittaqudz dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Yang terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dan mengingatkan kepada kita untuk kita tidak berbuat zalim. Ya, untuk tidak berbuat zalim, terutama zalim kepada sesama. Ya, ini penting untuk diperhatikan, zalim kepada sesama. Karena hubungan kita di dalam kehidupan kita ini mempunyai dua hubungan. Yang pertama yaitu adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah hubungan kita dengan sesama manusia. Yang dikatakan hablun minallah wa hablun minan nas. Tali vertikal dan tali horizontal. Ini yang penting untuk kita perhatikan. Tapi ulama di sini mengatakan hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala itu masih dikatakan lebih mudah daripada hubunganmu dengan sesama. Ya, dengan sesama. Kenapa? Ketika Anda bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika Anda meninggalkan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala, dikatakan Anda telah melanggar perintahnya, Anda telah memancingnya untuk murka kepadamu, untuk begini dan begitu. Akan tetapi jika tobat, jika Anda datang langsung nangis di malam hari, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, aku mohon maaf atas kesalahan yang pernah aku lakukan, dosa-dosa yang pernah aku lakukan. Aku sering meninggalkan sholat, dan aku sekarang janji mulai hari ini tidak akan meninggalkan sholat. Maka dikatakan innallaha ghafurun rahim, Allah maha pengampun. Akan tetapi ketika hubungan tersebut kepada manusia, Anda menipunya, Anda mengambil hartanya, Anda memakinya, Anda mengoloknya, Anda menggunjingnya, Anda menghibahnya, Anda mengadu dombanya, dan macam-macam dosa kepada sesama manusia. Ini dikatakan tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Anda minta ampun kepada orang tersebut. Makanya Rasul menegaskan masalah ini di dalam hadisnya dengan perkataan atadruna manil muflis. Ono engko uang di hari kiamat, kata Kanjeng Nabi, yang dikatakan orang tersebut bangkrut. Bangkrut, ya bangkrut. Lu bangkrut bagaimana? Dikatakan mereka adalah orang yang mempunyai amalan yang baik banyak di waktu kehidupannya di dunia. Waktu hidup di dunia sembahyang 5 waktu tidak pernah meninggalkan. Kemudian sedekah tidak pernah meninggalkan. Amalan-amalan kebaikan tidak pernah meninggalkan. Quran, ngaji, zikir, full kehidupannya. Full kehidupannya. Akan tetapi dikatakan fa innal muflis min ummati alladziina ya'tuna yaumal qiyamah bi salatihi wa zakatihi wa siyamihi wa ya'ti wa qad syatam hadza. Tapi sakno wong iku sakakene seneng ngomongi wong iki, ngilokno iki, ngrasani kuno, ngrasani kene. Ini muflis. Ya, ini muflis. Eman. Kadang-kadang kita lihat jamaah-jamaah itu apa namanya, yang aktif sholat di masjid, di langgar jamaah. Metu kok langgar ngobrol iku rasan-rasan. Ngobrol iku rasan-rasan. Kok gak ero iki yo. Lah Pak iki gak tau, gak gelem iku. Sampeyan pikir ngene ya. Lho, kon rasan-rasan iki mang mlebu di dalam hadis Kanjeng Nabi. Dikatakan Anda muflis, Anda bakal bangkrut di hari kiamat. Kenapa? Orang tersebut tidak akan terima kepadamu dan nanti di hari kiamat akan meminta pertanggungjawabanmu. Dan
Bagaimana pertanggungjawaban di hari kiamat? Dijelaskan di sini pula oleh Kanjeng Nabi, pertanggungjawaban di hari kiamat yaitu adalah pahalamu diambil oleh orang tersebut. Anggap si fulan, si A berbuat zalim kepada si B. Ya, di hari kiamat ketika tuntut-tuntutan, sekarang jaluk sepurane ya opo. Hari kiamat itu dikatakan adalah hari pembalasan. Dikatakan yaumul jaza. Maka si A tadi ini ketika berbuat zalim kepada si B minta, ya wis ngene ae, berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, aku minta pahalanya orang tersebut. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Sampai dilihat kedzalimannya selesai. Oh enggak, ternyata pahalanya orang ini sudah habis dan dia masih banyak kedzaliman kepada beberapa orang. Maka dikatakan dosanya si B diletakkan di si A. Ya, ini yang dikatakan muflis, bangkrut yang secara hakikat yang menurut pengertian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di sini atadruna manil muflis? Qalu lahul muflis man la dirham lahu wala mata. Qala fa innal muflis min ummati alladhina ya'tina yawmal qiyamah bi salatihi wa zakatihi wa siyamihi wa ya'ti wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dima'a hadha wa dharaba hadha fa yu'ta hadha min hasanati wa hadha min hasanati fa in faniyat hasanatuhu. Ini loh, lek pahalamu entek dikatakan qabla an yuqdha ma alaihi akhadha min khotoyahum wa turihat alaihi thumma turiha finnar. Lah kira-kira bangkrute wong iki mang ya apa? Pahalai akeh dikerok. Ya, dikerok. Terus dikerok dosae jek akeh, dosae wong iki dititipno rene. Kira-kira ditimbangi nanti apa? Faman thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radhiyah wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Makanya dikatakan turihat finnar. Semoga kita semua dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sifat kezaliman, dan semoga kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimeninggalkan dalam keadaan husnul khatimah dan ditempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal